Halo, Halo ketemu Sobat lagi. Expert, ketemu lagi Yeay. dengan kita ya. Halo Bang Denny, apa kabar? Halo, Bung Rizka. Bung Rizka itu Bung Rizky. Salah dong, Salah ya. salah dong. Halo, kita ketemu lagi nih. Sekian lama kita nggak live bareng ya. Ya, Kita ketemu lagi. Nih ada satu fakta yang menarik banget nih, Pak Denny nih apa tuh? tentang live Apa kita tuh? hari ini. Yang Iya, pertama gimana adalah gimana? Hah, di tahun lalu ya, yap. tepatnya juga tanggal 24 Juni 2021 itu kita live bareng juga loh. Maksud sih? Itu kalau iya betul kalau teman-teman mungkin yang udah masuk nih, halo semua Hmm, yang udah gabung di yap. live kita ya. Nah, teman-teman kalau misalkan track nih, cari ya Heeh, di page-nya kita Facebook Expert Zone itu di search iya. ke tanggal 24 bulan Juni 2021 itu yang live sama kita juga Pak Denny. Dan Bajunya membahasnya apa bajunya. sama. Bajunya sama dan bahasan kita Bajunya sama sama Windows bajunya. 11. Keren banget ini kan. Wih, Iya ini tanpa kita apa namanya luar tanpa kita biasa ini. rencanakan ya. Betul Bener-bener ya banget, kayaknya betul sih kita banget. emang jodoh Ya, dipasangin buat Windows 11 ya. oh kirain jodoh yang bukan itu ya. Bukan dong, kita kan sudah Bukan ya? punya pasangan masing-masing ya. Oh, betul sekali, betul sekali. Oke, mungkin sebelum kita Ya, live ini di sini juga kayaknya ya. udah ada yang gabung juga nih Pak Denny nih kita sapa-sapa dulu kali ya Sapa-sapa untuk yang dulu. gabung. Halo, Betul. Halo. Tias ya ada Wih. Eko juga tuh halo katanya halo Wih. juga Eko. Wah, ini Wih, kayaknya mantap. penonton-penonton setia kita semua ini yang udah gabung ya. Guys, Ada ini Fair dia. juga. Wah, katanya senior gua di salah satu brand nih katanya. Wah, keren banget nih Pak Denny udah namanya udah ke mancanegara ya Pak Denny ya. Pasti Alhamdulillah udah banyak masih yang wangi kenal ya. lah. Masih wangi ya. Oke, Oke, gimana kayaknya gimana juga Ki? udah banyak Heeh, yang gabung nih ya. Ya, betul banget. Ya. hari ini sebenarnya Mhm. kita mau bahas apa lagi sih Pak Denny nih? Kalau tahun lalu Nah, 2021 betul betul. ya Windows ya. Ya. Hari ini tuh apa ini yang mau kita bahas sebenarnya Oke. sih? Untuk hari ini kita lebih banyak ke Mhm. sosial experience kita yang sering banget kita Oke, terjadi di sosial. lapangan ya, Ki, ya. Betul, betul banget. Betul, heeh. Pengalaman-pengalaman ya Ya, teman-teman atau pengalaman customer sendiri yang sudah menggunakan device di Windows 11. Makanya betul di banget. sini kita sesuai dengan judulnya nih Pak Denny nih, Ya. back Mhm. to basic ya, kembali ke basic Ya, lagi tentang penggunaan Windows 11, fitur Windows betul. 11. Cuma kita juga nggak banyak bahas tentang materi sih ya, cuma Ya, pengalaman-pengalaman aja. Nah, Pak betul Denny banget. sebelum lebih jauh Ya. nih ya, Mhm. ke back to basic Windows 11, saya sedikit mau mau kasih yang namanya mungkin bukan saran, mungkin opini saya pribadi ya tentang Windows 11 sendiri ya. Mhm mhm. Karena Pengalaman kita saya menggunakan si Windows 11 gitu ya. iya, karena boleh dibilang Mhm. kita recap juga ya, apa yang sudah Betul betul terjadi betul. gitu kan, apa yang sudah benar-benar Mhm. teman-teman atau sampai customer juga mengalami di Windows 11 Mengalami apa gitu sendiri kan. gitu ya. Betul Betul. banget. Mhm. Nah, di Windows 11 sendiri pastinya ini adalah kalau menurut saya pribadi ini adalah Ya, sesuatu yang benar-benar baru banget di Windows gitu ya. Karena sebelumnya Windows 8, Windows mulai dari Windows 8, Windows apa namanya Windows 10 gitu ya sampai sekarang Windows 11 ini benar-benar Windows kalau menurut saya pribadi ini Windows yang paling cakep banget. Karena kenapa? ih, Ya di samping ya kayak Windows yang sudah kita tahu yang familiar dengan kita, selain familiar, ya, tampilannya juga dibikin lebih cantik lagi, lebih ya. oke. Terus juga ada yang namanya Microsoft Store, yang Nah, dimana juga itu sebenarnya sih Microsoft Store ini bukan sesuatu yang baru, begitu ya Pak Denny ya. betul banget Cuma, sih. ya ada cumanya nih. Di Windows Apa tuh? 11 Microsoft Store-nya itu saya cek kemarin, udah lengkap banget aplikasi-aplikasi itu udah banyak banget yang ada di Windows Mmm, 11 ini ya, si iya betul Microsoft banget. Store-nya. Itu saya lebih dimudahin lagi sih untuk mencari atau menginstal aplikasi-aplikasi. Selain lebih mudah, pastinya aplikasi yang ada di Microsoft Store ini jauh lebih aman, bukan begitu ya Iya, Pak Denny ya? betul banget sih, Dibanding karena kita, juga kalau misalkan Pak Denny mhm, juga pasti kan ngalamin ya search iya, aplikasi gitu ya lewat betul sekali. browser ya kan? Pasti Iya. Pak Denny juga ngalamin deh. Iya, karena kebutuhan kita, di saat ini ya, ya lebih banyak kita Mhm mhm. mengandalkan beberapa aplikasi sih yang sebenarnya, Betul. boleh dibilang harus inline dengan apa yang kita gunakan saat ini gitu kan. Contoh, Ya, kita betul pakai betul. handphone yang Android gitu kan, atau kita Mhm. pakai, iOS mobile yang harus kita Yap, sinkronkan sama di device kita yang kita pakai daily kita, seperti itu sih. benar banget benar Mhm. banget. Nah, Nah kalau selain mhm, juga sih
Jadi gini Gimana kalau Pak Denny? misalnya tadi lu ngomong tentang Microsoft Store gitu kan, yang boleh Yap, dibilang betul, betul. ini menjadi satu-satunya wadah buat lu sendiri buat cari aplikasi gitu kan ya. Benar, benar banget. Benar Nah, banget. kalau misalnya di luar dari aplikasi yang ada, karena kan inline kita itu udah tahu banget gitu kan. Jadi teman-teman dan kawan-kawan di sini semua juga udah banyak yang pasti udah Pasti banyak yang apa mencari lah minimal dia suka mencari, aplikasi benar, apa yang explore lagi lah ya. yang lagi Hype in gitu. saat ini, betul banget pasti kan udah di Microsoft Store gitu kan. Nah, Benar apalagi banget. Ki yang misalnya lu lagi kesemsem banget nih sama Windows 11 dan isi di dalamnya nih apa yang bikin lu Apa aja? Waduh, sebenarnya banyak banget ya, selain tadi dari Microsoft Store yang dimana ya, kita bisa cari aplikasi lebih ya, aman, game-game juga udah kesedia banyak banget di situ. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan Xbox PC Game Pass gitu ya, ada yang Ultimate juga. Wah, itu pasti gamenya lebih keren-keren lagi, banyak banget game yang bisa kita main di situ. Nah, selain itu juga ada, kalau saya Windows 11 menurut saya lebih bisa personalize lagi gitu. Bisa jadinya ya ini device gue, si Windows 11 gue ini gue banget gue gitu ya. banget berarti Dari ya. mulai gue banget, dari mulai tampilan desktopnya lebih dipercantik lagi gitu ya. Terus juga ada sistem quick settingnya yang kita lihat di Ya, pojok kanan bawah tuh Pak Denny ya. ya benar Biasanya banget. kalau dulu di Windows 10 atau Windows 7 itu nyari WiFi aja susah, ngumpet, Susah harus biasanya balik ngumpet kalau WiFi atau balik Bluetooth. Iya, cari settingan harus gitu masuk ke ya, control masuk ke panel juga. button. Ya, setting Betul dulu, banget. control panel dulu, ya kan kita turn on dulu. Wah, itu ribet banget. Nah, kalau Ya, di Windows 11 ini itu gampang banget, ada quick setting, itu benar-benar kayak di smartphone, plek-plek gitu ya. Nggak perlu ya, bingung lagi saya mau connect WiFi di situ, ya langsung di situ. Apalagi kalau sekarang buat meeting-meeting gitu ya kan, meeting kayak live streaming kayak gini, ya. kadang-kadang saya mau mute gitu ya, mau mute mungkin kayak kita meeting gitu ya, Pak Hadi lagi ngomong gitu ya, bos kita lagi ngomong, tiba-tiba, oh berisik nih, mute dulu dong. Nah, aplikasi kadang-kadang ditegur kayak gitu, saya kaget kan, wah Nah, kaget gitu ya, wah saya suruh nyari mute, optionnya di mana kaget. gitu. Jadi Ya waktu nggak itu gitu juga saya, dong. ya namanya kita, iya namanya orang gemeteran kan sambil, wah ini kayaknya tombol mute-nya hilang gitu. Nah kalau di Jadi Windows hilang ya. 11 ini, iya, Windows 11 ini enak banget, udah jadi satu sama si quick setting di sebelah kanan aja bawah di taskbar gitu ya, itu udah ada di situ si gambar logo mikrofonnya, jadi kita tinggal klik aja, nggak perlu Hmm, repot-repot lagi gitu ya, enak banget ya. pokoknya si Windows 11 ini lebih dipersonalize, lebih kita banget, apalagi kayak ya kebetulan saya pakainya ini device yang bisa 2 in 1, yang bisa jadi tablet gitu ya Pak Denny ya. Ah, Kadang-kadang betul. kalau lagi di luar saya jadiin tablet atau lagi di kafe gitu, kerja Ya. sambil nonton gitu ya. Itu Mhm, keyboardnya, settingan mhm. keyboardnya itu benar-benar bisa di customize Pak Denny. Wah keren banget. Jadi Mmm. warnanya kesukaan saya, sesuai dengan kesukaan saya gitu ya. Warnanya agak abu-abu anggrek gitu ya. Apa tuh warna abu-abu Entar anggrek? dulu, anggrek kan itu yang abu-abu dong. Oh iya, yeah. Pokoknya warna gitu ya. Yang warna yang sesuai dengan Iya. keinginan kita. Oh itu keren banget, oke banget. Iya. Ya dari segi Oh, inputnya tidak hanya dari keyboard, juga kita bisa voice typing seperti itu keren banget. Itu berarti yang nggak secara pernah kita option temuin di ya? Windows Windows. Berarti Secara secara option. option ini Betul. banyak banget shortcut yang bisa digunakan langsung, itu biasanya juga yang paling sering kita gunakan gitu kan, atau kita mau Benar, yang mencari paling kadang susah ya? kadang susah, yang itu yang paling relevan banget sama kehidupan kita atau pekerjaan daily kita sehari-hari. Itu yang paling keren banget sih, yang sudah dihadirkan di Windows 11 ini. Nah, Mhm, kalau tadi kan Pak Denny udah nanya saya nih pengalaman saya, kesukaan saya tentang betul, Windows 11. Sekarang betul. ya giliran saya dong tanya balik nih. Kalau Pak Denny sendiri Oke. apa sih yang paling oke banget menurut Pak Denny di Windows 11 ini gitu? Oke, untuk di Windows 11 ini gue lagi gandrung banget sih, gandrung gitu ya. Wih, keren Gandrung banget yang ini begitu Jaksel banget nih. Heeh. enggak juga. Gue lagi seneng namanya ini, Phonelink. Ada yang pernah tahu Phonelink? Phonelink. Oh, kalau dulu itu yang dari handphone ke laptop kan ya? Bisa Nah, terhubung. Bener bener nggak? banget, Ki, bener. Jadi Oke, iya 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 Phonelink Phonelink. dulu namanya itu Your Phone, tapi di Windows 11 ini Betul, diganti benar. namanya menggunakan Phonelink. Phonelink. Iya 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 Ya, iya. betul banget. Nah, jadi gini, di Phonelink ini yang pertama kali yang gue senengin adalah, pertama di Phonelink ini kita bisa secara inline kita menghubungkan Betul. handphone kita dengan Heeh. laptop gitu kan.
Oke, Nah, dengan iya iya bantuan iya, phone betul link betul. ini kita bisa yang namanya message. Nah, message ini dalam artian SMS gitu. SMS-nya ya, Betul. Nah, kadang ini kepakai banget buat apa? Kan kadang kalau kita butuh satu OTP gitu kan, kita harus buka dulu di pas laptop banget, dengan apa di handphone dengan 2 layar terpisah gitu kan. Itu kan juga agak agak bener. sulit, tapi dengan Atau enggak menggunakan kalau kita phone kita close dulu aplikasinya, buka message, mhm, baru masukin, ribet. nah Kalau itu. enak kalau orangnya hafal, kalau orangnya kayak saya Ya, pelupa, baru nge-close aplikasi udah lupa nomor berapa tadi. nah itu dia. Karena ada beberapa yang OTP ini kan semakin berkembang dan semakin unik gitu kan nomornya. Ada yang nanti Bener angka, bener, ada yang tengah-tengahnya kombinasi. jembatan penyeberangan gitu kan. Oh enggak ya? Oh enggak dong, paling kombinasi angka dan huruf. Oh gitu ya. Ya di Iya, tengah-tengahnya enggak, ada angka, ada huruf, itu kan kadang juga iya, membuat, remind kita harus harus benar-benar, apa namanya, jeli gitu kan. harus Nah dengan jeli, betul menggunakan betul. phone link ini, nggak usah Mhm, lagi kita harus buka 2 layar atau 2 device yang berbeda. Udah langsung aja benar benar banget. dari laptop ini langsung ada OTP yang masuk, kita langsung bisa masukkan di handphone kita, itu yang pertama. Nah yang kedua, ada Oke. juga option namanya Photos. Nah, Fotos beberapa fotos. fotos ini yang paling uniknya atau yang paling kerennya lagi, dia akan mencari 25 foto yang terakhir kita upload atau kita download atau kita screen capture dari handphone kita. Oke, heeh. Itu yang sudah langsung Jadi ter-inline atau 25 kita foto dengan terakhir ya? gampang betul, itu kita tinggal menggeserkan aja ke option photos, nah itu udah paling foto yang paling update. Nah kebanyakan ini Mhm, kepakai sekali buat contohnya kalau saya bikin, report gitu kan. Nah, itu kalau PPT harus betul memasukkan betul. gambar. Contoh kita ada competitor activity yang harus kita capture, foto gitu langsung. Nah, itu langsung bisa langsung kita Mhm. masukin ke PowerPoint kita bisa langsung, crop aja fotonya bisa langsung masukin. Jadi nggak perlu lagi tuh transfer datanya, transfer fotonya, buat ngambil satu foto Benar aja. benar. Mhm. Itu dia. Wah, itu keren banget sih ya, itu Nah, benar-benar ngebantu setuju banget sama Pak Denny ya, itu fitur dia, Foundlink ini Ki. keren banget, Nah, bener. terus Message-nya tambahan itu lagi juga kepakai banget. Betul Nah, betul, apalagi tambahan tuh? tambahan sebenarnya ada 2 option. Pertama ada yang call, ini kita langsung bisa menghubungkan atau kita bisa telepon di laptop kita Oh, pakai jaringan di lewat handphone. laptop? Iya, bener Oke. banget sih. Jadi, Jadi gua kita mau telepon Pak Denny, nah, ya, pakai handphone kan pakai lagi phone dicas link nih, nih ya bener kan? pakai Heeh, phone handphone kadang lagi kan harus dicas, cabut dulu connect tuh dong, kan. Phonelink dong. Iya, kalau Ya, itu kan ribet dong, harus cabut dulu apalagi nah kalau kita sambil live kayak gini kan. nah Waduh ribet belum banget. kalau Oh iya bener, misalnya, enak banget berarti keren ya. lagi di casnya kita entah ada di mana gitu kan, kita buru-buru telepon udah bisa langsung dari sini aja. Bisa langsung dari laptopnya, keren banget Iya. nyambungnya sampai ke sedalam itu sekarang ya, Nah itu di dia, Ki. menggunakan si Kadang Phonelink ini. Kadang ada beberapa yang option di Windows ini sebenarnya kepakai banget dan ada loh sebenarnya, tapi nggak pernah Yap, disounding dan, betul. oh ada ya, baru seperti itu, Ki. Iya, jadi Kadang kan ini ke-skip gitu aja ya. yang selama ini kita training gitu kan, wah kan seperti ini, wah harus ini gitu kan. Nah sekarang dengan satu option yang penting yang bisa teman-teman sharing juga ke customer, ini kadang juga membuat ya kesempatan dealing kita untuk menjual satu Betul. device itu bisa lebih banyak lagi karena nih kepake banget fiturnya seperti itu tuh. Betul, jadi, bisa juga sebagai rekomendasi ke customer juga ya, daripada ngomonginnya Iya, itu lagi, RAM lagi, hard nah, disk lagi, prosesor nah itu lagi ya. dia, Lebih ke betul. benefit fiturnya apa Ya, sih yang, dia dapat jika dia menggunakan si Windows 11 ini. Keren banget. betul. Itu setuju banget sama yang Pak Denny ya Ya, tentang fitur si Phonelink ini. Memang kelihatannya sepele, fitur itu ya, udah ada betul di Bang. sana, cuma Ya, memang kayaknya belum jarang banget yang buka. Kalau saya sih make banget, betul kayak kayak tadi nah Pak itu Denny. dia. Kadang OTP ya kan, Ya, terus itu juga dia bener buat sih. pekerjaan, masukin Nah, foto, ya kegiatan betul activity banget. kita, di-report gitu ya, ini kepakai banget. Ketimbang kita colok-colok dulu handphonenya, wah ribet ya. Ya, Kalau itu kita dia, lagi bawa kabel, kalau enggak ya kan agak ribet juga seperti itu. betul banget Oke, terus sih. apa lagi nih selain PhoneLink nih, Pak Denny? Untuk selain PhoneLink Biasanya. juga di Windows 11 ini ada berapa yang contohnya gini, eee, di Windows 11 itu sebenarnya kalau tadi lu kan lebih ke shortcut di bagian notifikasi kan ya. Betul. Ya, Nah, kalau benar gue benar lebih banget. banyak di shortcut di widgetnya, Ki. Oke, widget. Yap yap, Nah, widget itu widget. dia. Nah, kalau misalnya nih, widget saat ini yang teman-teman tahu bahwa ya udah ada perakiraan cuaca,
itu bisa dilihat dari device lain gitu kan. Terus kalau Yap. misalnya ada juga device lain atau notifikasi dari Android pun juga banyak juga yang memfasilitasi kemauan kita gitu kan. Nah, Ya, ada satu betul. fitur sebenarnya di widget ini yang ketika kita inline-kan atau kita sinkroniskan itu menjadi satu keinget pada momen saat itu, Ki. Oh, apa tuh? Oh, Nah, bentar. ada Saya tebak. satu coba dulu apaan coba? Apa ya? Nyerah deh. Udah lama-lama nyerah lagi, Wis. keselin ya. Baru gua mau kasih 2 juta rupiah lu ya. Waduh, tar dulu. Coba saya Enggak pikirin jadi. sampai jam 6 sore, boleh nggak? Kelamaan. Nah, Oh, ada kelamaan satu ya. fiturnya namanya OneDrive Photos, Ki. OneDrive Photos. Oh, Nah, bukannya jadi kalau di widget itu ya udah yang udah ada disediain di situ aja ya? Nggak bisa ada kan, yang ada lain gitu. cuman ya udah cuaca, terus ada website gitu Heeh, kan. Terus ada iya. cuman traffic light gitu. Nanti di sini ada satu option namanya OneDrive yang inline ke Photos gitu. Oh, keren Nah, banget saat dong. ini gue juga lagi buka nih ada beberapa foto-foto gue di hari ini juga di tahun yang lalu itu kebuka lagi. Bener. Oh, Contoh, jadi waktu itu di tahun ini ada kita pembagian kartu kartu tanda pengenal kita nih. Nah, di sini ada kita taruh lagi. iya. Nah, itu juga menjadi satu memori yang kadang, oh iya di tahun yang lalu tuh kita ada loh momen seperti ini loh, seperti itu. Jadi Jadi kayak memori kita selalu nostalgia sedikit gitu ya. itu dia selalu diingatin terus. Nah, selama ini cuma makan doang diingatkan, tapi momen itu yang nggak pernah diingatkan. Momen, benar. Nah, Kadang-kadang ya momen dengan orang-orang terdekat kita yang ke-skip gitu ya, tiba-tiba ada betul banget. muncul fotonya di situ. Oh iya nih, Nah, gue kemarin pernah kesini nih sama ini nih, kayaknya asik juga nih kalau mau kesini lagi. Jadi kayak betul. buat pemacu juga gitu ya. Wah, keren Iya, sih, keren. betul banget, Ki. Itu yang kadang juga jadi satu momen kita yang mengingatkan tentang seorang. Kayak contohnya, kita juga punya teman hebat dulu di sana gitu kan. Oh Yang iya. sudah berpulang gitu, ya ini ada memorinya lagi nih. Kita bisa oh iya waktu itu seperti ini, kita bisa ngobrol lagi seperti itu. Jadi membangun Iya. chemistry yang dulu pernah ada dan ya mudah-mudahan langgeng sampai selamanya gitu kan. Iya, wah keren Gitu, Ki. banget. Pokoknya Microsoft itu benar-benar sekarang Windows 11 itu Ya, benar-benar ya membuat kita lebih dekat ke apa yang kita sukai gitu ya, nggak bener cuma banget, Ki. pekerjaan ya kan. Ya, Selama ini kan orang pakai laptop ya udah, lu kerja, udah di laptop lu cuma kerja. Sekarang intinya udah cuman kalau diperluas lu ada lagi. laptop kerja gitu kan. Nah, sekarang enggak Iya, juga. kalau dulu kan, sekarang enggak Betul. ya. Wah keren banget, Iya, itu dia keren yang banget. banyak sekali gue pakai saat ini, Ki. Wih, keren. Pokoknya speechless lah untuk si widget ini ya, yang bisa Yap. mengembalikan momen-momen kita yang udah ke-skip gitu ya. Keren Ya, banget. betul banget. Apalagi nih, kalau dari saya ada lagi nih Pak Denny, saya mau cerita Apa, Ki? sedikit nih ya Ya, tentang pengalaman saya sama pengalaman customer lebih tepatnya ya, menggunakan si Windows 11 ini ya. Uh, saya waktu itu ke salah satu toko ya, yap. itu ketemu customer, kebetulan sedikit Hmm. ngobrol ya. Mas, kayaknya Windows 11 ini lumayan enak, dia bilang. Lumayan enak, waktu itu bener ngomongnya lumayan enak. Ada Enaknya lumayan gimana ya? Pak? Saya bilang, ada lumayan ya, lumayan enak. Ada Dia lumayan bilang, nih. lebih cepat Mas. Ya, lebih cepat. Hmm. Pertama, starting up-nya Coba. lebih cepat. Ya, karena kan Ya. dia butuh banget yang laptop yang cepat. Lebih cepat, Ya. terus juga jalankan aplikasinya lebih cepat juga. Ya, terus juga cuma ya memang dia bilang, ini memang internalnya sedikit sih, Mas. Gitu ya, internalnya memang sedikit. Berarti Cuma ada ya satu itu, keluhan ya? lebih cepat dia bilang. Ada satu keluhan, tapi di Ya. satu keluhan itu yang bisa kita kasih edukasi Pak Denny sebenarnya. Yang mana yang namanya si SSD itu ya, SSD memang betul. ukurannya kecil gitu ya. Dan Ya. si customer ini mengeluhkan lagi dan nggak bisa dibagi dua gitu dia bilang. Pak, ini nggak bisa dibagi dua nih Mas, karena kan dia kebiasaan saya pakai C sama D gitu ya, Ya. dua partisi. Nah, saya bilang waktu itu, iya Pak, di Windows 11 ini si SSD ini berperan penting banget ya, nggak cuma di Windows 11 sebenarnya si SSD berperan penting banget dari zamannya Windows 10. Karena ya hardware inilah yang membawa si device bisa jalan lebih smooth, lebih cepat lagi gitu ya, didukung dengan Windows 11 yang saat ini operating sistemnya sudah mulai stabil ya. Terus untuk masalah partisi memang sebenarnya saya jelasin waktu itu sih ke customer-nya, Pak, untuk partisi sebenarnya udah nggak perlu di Windows yang terbaru ini ya. Kayak misalkan contohnya Bapak
pakai smartphone aja deh, pakai smartphone Ya, gitu kan, nyimpen foto kan langsung ada di galeri Bapak gitu ya. Nah, di Windows betul 11 pun betul. kayak gitu, Pak. Bapak kalau misalkan Ya, mau pilih file nih, mau heeh, gambar atau video, sebenarnya ini udah disediain loh, Pak, default-nya dari Windows 11. Bapak tinggal itu pilih aja dia. nih dokumen Bapak mungkin kayak Excel, Word, PowerPoint gitu ya, yang berhubungan dengan pekerjaan, Bapak tinggal buka aja file dokumen. Nah, nanti di situ Mhm, Bapak buat folder lagi gitu ya. Oh, kayak gitu ya, Mas. Ya, picture ya sama picture atau video Bapak udah ada foldernya. Nah, tapi muncul lagi nih dari dia nih apa namanya? heeh. Keluhan baru, Bang. Wah, Oh, tadi karena kalau kayak kecil, gitu terus nambah lagi nih berarti? heeh, iya nambah Bapak lagi, jadi keluhan nih? makin banyak keluhannya ya. Cuma kan Ya di biasanya gitu samping ya? keluhan itu kita biasanya kayak gitu, tapi kalau di Ya, samping keluhan itu nggak cuma edukasi yang kita berikan, tapi juga solusi ya. Contohnya betul. tadi dia simpan di D, kita kasih solusi udah Ya, ada loh di solusinya di Windows 11 dengan file-file folder-folder yang sudah diberikan ya. Terus yang mhm. kedua adalah masalahnya dia, oh berarti kalau nanti saya mau install ulang, data saya hilang semua dong Mas kalau saya simpan di situ. Nah Nah, itu jadi masalah baru lagi kan. betul betul. Nah, tapi tenang di Windows 11 ini ada solusinya lagi Pak gitu. Solusinya Mmm, apa? Ketika Bapak install ulang, nanti itu ada pilihan namanya keep my file. Ya, yap, jadi betul. data-data Bapak ya, data-data foto, video dan file-file pekerjaan di sana akan nanti disimpan, dijaga agar tidak Ya, ikut terhapus ya ketika nah, melakukan recovery atau install ulang, tapi dengan betul. install ulangnya dari si settingan ya, settingan Ya, recovery, reset disk PC dari situ ya, jangan yang install ulangnya pakai yang colok gitu nah, kan, itu yang full clean itu sebenarnya kita udah nggak rekomendasikan ya karena betul banget. laptop sekarang ini benar-benar kayak si smartphone ya, yang mana resetnya itu kita bisa langsung dari si Customer device-nya sendiri, seperti itu Pak betul. Denny. Nah Ya, kadang-kadang informasi-informasi ini yang kurang sampai ke customer sebenarnya. nah Jadi itu dia customer intinya. ya masih membawa kebiasaan-kebiasaan lama Ya, yang di Windows XP, itu saya melakukan ya, itu di Windows XP sama loh. banget. Pakai ya CPU yang gede, itu prosesornya juga masih waktu itu masih AMD Athlon 280, itu speednya cuma Uh, 1,8 GHz, yang panas selamat Anda banget sudah tua gitu saat ya. ini ya. Oh, itu banget dong. Yang hard disk gitu ya, yang masih membutuhkan partisi, karena ya kalau zaman dulu kan Windows XP kalau mau install ulang ya harus install full clean gitu ya. Full clean berarti Yang ya? Mhm, betul ya, yang dimana kita masih memerlukan namanya partisi. iya, Cuma di Windows yang paling baru ini apalagi Windows 11 itu iya, udah nggak usah, nggak perlu lagi dipartisi ya. iya, betul. Seperti Kadang, itu pada itu eee yang pengalaman saya sih. betul, kadang kalau misalnya kita nggak edukasi gitu ke Mhm, si apa, si customer ini, jadi jadi ngalamin selalu worry gitu kan, ketakutan-ketakutan betul, yang benar-benar. yang sebenarnya Kekhawatiran sendiri gitu yang nggak hilang-hilang. sebenarnya tuh bisa loh sebenarnya diatasin. Padahal Benar banget. tinggal dia keluhnya adalah, "Bisa nggak Mas?" Gitu doang, padahal di Windows 11 tuh udah ada Betul, semua gitu ya. sudah ada semua. Betul Tinggal kita banget. penyampaian solusinya aja sih ke Iya, betul si banget. pengguna gitu ya. Iya. Nah, Nah kalau ya kan gua kalau kemarin misalkan dapet si mhm mhm, kemarin tuh gue dapet lucunya gini customer, Ki. Jadi, ya ketika dia mau migrasi dari Windows 10-nya ke 11. ya, upgrade lah Nah ya, itu upgrade. Mhm, upgrade. Nah, kita sarankan untuk mengganti device yang lamanya dia, Ki. Tapi dia, oke. sayang banget dengan data yang ada dan dia masih nyaman dengan pakai laptop yang ada gitu loh. Ya Mhm udah, mhm, dia tetap pengen kekeh, pengen dong ngerasain sekali-sekali pakai Windows 11 atau gimana sih excitednya pakai Windows 11. Sebelum dia oke. beli atau dia merasakan, gue coba nih ceritain dulu tentang Windows 11 seperti apa tuh atau migrasi nanti seperti apa gitu kan. Nah, waktu itu Mhm gue mhm. bercerita bahwa sebenarnya Windows 10 ini udah termasuk teknologi yang baru juga gitu loh. Tapi Iya dengan betul. catatan, Bapak juga harus melek teknologi juga. Jangan artinya nanti saya sarankan tapi Bapak malah bingung sendiri itu jadi sulit sendiri gitu kan. Itu yang Iya, terkadang benar jadi benar benar. jadi blunder lagi gitu ya kan. Kok wow udah disaranin beli baru, tapi kok buat jadi ribet gitu kan. Nah, Iya iya. nah, itu yang harus diantisipasi juga. Nah, awal pertama kali gue menjelaskan dulu namanya OneDrive. Jadi Wih, penyimpanan keren. Heeh. cloud ini yang memang universal bisa di device apapun bisa digunakan gitu kan. Karena bentuknya Iya, betul. sudah uh, awan gitu kan, udah Awan cloud ya, server di ya. nah dengan media server dan dulu kita harus beli servernya gitu, tapi sekarang nggak perlu dan untungnya bapak yang ngerti tuh server
Kalau nggak ngerti gue juga bingung Nah, juga jelasinnya kayak gimana gitu kan. waduh, makin panjang itu ceritanya. Makin Sampai panjang. toko tutup mungkin ya. Nah dia taunya waktu itu adalah, wah kalau server berarti agak expand banyak banget tuh mas. Oh saya nggak perlu pak. Jadi sebenarnya bapak cuman berlangganan aja atau bapak punya account Mm-mm. Outlook aja bapak udah bisa menggunakan OneDrive ini. Oh seperti apa? Udah gue bantu untuk migrasi datanya dia yang lama ke OneDrive. Dengan Oh, waktu itu OneDrive. Oh, keren banget. dengan untungnya dia open minded juga bahwa dia punya satu apa selalu punya satu edukasi bahwa dia harus pakai satu email dengan satu layanan yang ada. Dia pakai satu email Mm-mm. untuk apa dia Windows semua dia pakai itu semua dengan Outlook itu semuanya. Jadi enak tuh kita nge-track-nya juga kan. Ketika dia udah Yap, betul, betul. bantu gua migrasiin terus dia langganan semua. Semua tuh yang pertama yang dia heran pertama adalah dia cek di My Account, dia mau langganan Mm-mm. apapun di Windows itu keluar semua di situ Ki. Dari Office-nya, Tracking semua ya. dari Xbox-nya, dari layanan OneDrive-nya itu ada semua di situ. Jadi nggak perlu lagi bapaknya tuh nanya, oh tinggal berapa, terus habisnya kapan, itu udah ada Bisa semuanya. kapan? Iya, iya. Sampai Xbox aja yang dia baru langganan ini tertera di situ Ki. Wih, Jadi keren banget. Jadi dengan satu account itu satu dia akun. dan tinggal masuk ke office.com/my account itu udah keluar semua layanan Windows-nya dia yang pakai apa aja. Oh iya Nah, benar, karena kan nah biasanya si customer kalau beda-beda akun kan takutnya lupa akun gitu itu ya. dia. Ketika itu tuh Iya. udah mulai senang banget. Oh ya mas, ini nih sebenarnya yang jadi concern saya. Jadi saya nggak perlu lagi nih nanya ke IT saya, bisa kapan. Terus ini kemarin tuh langganan apa aja gitu kan. Karena saya buta sekali masalah diinstalin sama IT saya biasa seperti itu. Hmm. Nah setelah gue jelasin dan migrasi ke sana, dia udah mulai tertarik tuh dengan Windows Phone lagi. Windows 11 yang ada tadi phone link-nya yang gue bilang. Ini Pak, Oh ada pasti kita pakai synchronizing. badges. Synchronize antara handphone sama laptopnya Bapak ini dengan mudah. Oh, jujur waktu itu Bapaknya kerja di Departemen Perikanan. Dia harus capture Oke. tentang peta, seluruh peta yang ada di area Indonesia ini. Dan dia biasanya tuh dapatnya juga dari teman-temannya dia tuh, dari grupnya dia, anak buahnya dia yang Mm-mm. ngirimkan satu lokasi ke WhatsApp-nya dia yang dia harus compile semuanya. Nah itu ketika Oh itu gue ribet coba banget ya. demo, gue coba demo ke dia dan dia, oh iya enak ya mas kalau misalnya pakai phone ini, jadi handphone saya bisa taruh di sebelah saya, dia bisa fokus melakukan reportingnya dia yang berupa gambar tentang pencitraan foto, terus ada lokasi di seluruh Indonesia yang gampang dia summarize-nya, gitu sih. Wih Itu keren banget yang ya. Memang dalam ada. hati gue, sendiri kadang wah ini sebenarnya edukasi yang sedikit ini yang kepake banget ini yang membuat customer itu oh iya mas sampai minta nomor telepon sampai minta nomor KTP waktu itu ya. Untuk Oh apa? enggak Kalau juga KTP ya. kayaknya enggak deh. Nomor handphone pun cukup. Kalau Cukup KTP ya. kita nggak perlu, itu konfidensial banget ya kalau sampai nomor KTP ya. Nah itu jadi pengalaman yang kayak gitu kadang yang membuat kita nih kedatang ke lapangan gitu nggak cuma lagi ngomongin masalah spek gitu kan, nggak cuma ngomong Benar, masalah benar. oh RAM-nya ini bisa diganti nggak, oh Sarannya ini ada ini slotnya betul. lagi buat harddisknya, buat tambahan harddisk kayak gitu, seperti itu sih. Iya betul Gitu. banget. Jadi nggak usah bahas spek lagi. Karena kan sebenarnya juga dari brand-brand sendiri ya, brand device sendiri Ya, kan sudah ada klasifikasinya pastinya ya, ada nah itu segmented-nya. dia. Kalau memang pelajar mungkin bisa pakai Ya, yang entry level ya. Kalau yang kuliah atau pekerja biasa hmm. biasa pakai yang apa namanya medium gitu ya, yang Ya, tengah-tengah, atau yang gaming enthusiast, yang betul. bisnis yang maunya orang serba cepat udah ada yang premium gitu. Ada Itu gaming, udah dia. ada gaming sendiri. Udah diklasifikasikan sebenarnya. Kita tinggal Ya, menerangkan sebenarnya fitur-fitur ini yang benefit buat customer itu apa aja dan memberikan solusi ke customer ya sebenarnya betul. gitu ya. Nih di kolom Ya, chat ada yang minta disapa nih, Ki. Halo, wih, sapa aku halo, dong, Wih. Ini halo, ada Yogi ini juga. ada Yogi juga, sapa aku Yogi dong, halo Nugraha. Yogi. Dan ini yang luar biasa banget yang datang juga Hmm. dari jauh-jauh banget ini. Pak Denny, ada Marfik nih. Hello Marfik, how are Halo, you? how are you, Wah, Marvik? ya, ini keren banget nih, kita merasa terhormat banget berdua ya Ya, ketemu sama ada Marfik yang
nonton kita, wah jadi deg-degser nih ya. Keren banget ya. Ya, ada juga teman kita dari Asari, Transmart ITC Depok. Izin gabung. Wow, silakan. Oh, silakan dong. Ya, Gabung. kalau perlu Kalau teman-teman teman-temannya yang mau diajakin tanya semua. juga ya. Yang mau Ya. tanya nih Pak Denny ya, kalau misalkan ada yang mau tanya sekitar Windows 11 gitu ya, boleh ditanyain aja, nanti kita akan bacain dan semampu kita akan jawab gitu ya. Karena ya judul kita balik lagi kan, back to Windows 11 Back gitu. to Windows 11 yang basic ya. Ya, jadi kita recap dulu apa yang sudah kita pernah alami, yang kita pernah ada sebenarnya option-option yang memang kepake banget. Kita edukasi lagi, mengingatkan kembali ke teman-teman semuanya agar bisa di-sounding juga, bisa diedukasi juga ke customer bahwa ini sebenarnya ada loh, udah ada di Windows 11. Nah, Ki, kalau misalnya tadi bicara tentang SSD gitu kan. Betul. Yang lu ngomong sebenarnya nggak perlu dipartisi lagi. Sebenarnya ada hal-hal lainnya nggak di Windows 11 ini yang sebenarnya haram loh dilakukan juga. Oke, sebenarnya haram loh yang dilakukan ya. Sebenarnya bukan yang nggak bisa gitu ya Pak Denny. Cuma kita bukan nggak bisa dan nggak boleh, bukan ya. Cuma lebih kita merekomendasikan untuk tidak dilakukan. Ya, contohnya lagi masih banyak banget di luar sana yang customer yang mereka belum dapat informasi yang cukup gitu ya tentang si Windows 11 ini, yang mana dia, Mas, ini kalau saya beli laptop kan udah Windows 11 ya. Boleh nggak sih saya downgrade ke Windows 10? Nah, itu masih banyak banget. Itu banyak banget yang masih pertanyaan gitu ya. Itu banyak banget pertanyaan kayak gitu. Dan kadang sempat gue dapat yang lucu lagi kok, kayak gini. Dia udah beli laptop yang judul Windows 11 gitu kan. Tapi ada aplikasi yang nggak bisa dipakai dan harus downgrade. Itu gimana gitu kan. Itu agak-agak lucu. Kenapa dari awal nggak beli Windows 10 aja gitu kan. Betul. Itu agak ngeri-ngeri sedap sih kalau kita bilang ya. Gimana, nah, itu dia. Salah satunya tadi ada yang Pak Denny bahas tadi ya, yang gimana sih customer-nya minta downgrade karena ada aplikasi yang tidak bisa digunakan di Windows 11, entah itu aplikasi tentang kantornya. Nah, bener banget kata Pak Denny tadi. Dari awal kan kita pastinya explore si customer dulu ya, explore customer, touch ke customer, kita tanya dulu kebutuhannya apa, aplikasinya biasanya pakai apa, kayak gitu kan. Ya dari situ kita bisa, kalau misalkan memang aplikasinya nggak jalan Windows 11, beberapa device masih ada loh Pak yang Windows 10, dan Windows 10 ini juga masih disupport loh Pak sampai sampai masih lama nanti sampai tahun 2025 gitu ya. Kita bisa alihkan ke sana. Tapi gimana misalkan customer yang enggak, saya tetap mau downgrade, itu sebenarnya jawabannya apa sih, atau boleh nggak sih dilakukan gitu ya? Saran kami adalah jangan dilakukan dan tidak boleh dilakukan karena kenapa Pak Denny? Yang pertama adalah beresiko ya. Beresiko. Yang kedua itu adalah resikonya dari drivernya. Kenapa resikonya dari drivernya? Pak atau Bang, Ki, ya ini kan speknya sama-sama i3 generasi ke-10 gitu ya. Sama-sama RAM-nya 4 GB. Bisa dong, boleh dong jalan di Windows 10, benar. Bisa requirement itu kadang mirip-mirip ya. Betul, bisa nggak? Ya, kalau itu bisa. Cuma rekomendasi nggak, karena kan si brand sendiri ya, semua brand pastinya itu akan mengeluarkan device untuk yang paling baru. Betul. Kayaknya saya dari tahun yang lalu deh, dari 3 tahun yang lalu gitu ya, saya pakai device ya, apapun brandnya, kayaknya nggak ada yang masih ngeluarin driver Windows 7. Nggak ada yang ngeluarin update-annya maksudnya. Dan diperbarui. Diperbarui untuk Windows 7. Itu nggak ada kayaknya. Itu pasti perbarui latest Windows 11 atau Windows 10 pada zamannya waktu itu ya. Itu pasti kayak gitu. Brand semuanya pasti gerak maju ke depan semua. Dan itu misalkan kalau teman-teman downgrade dan install si Windows 10-nya tiba-tiba ada, suaranya nggak kebaca nih, atau Bluetooth-nya enggak nih, atau malah tiba-tiba blue screen. Ya tetap aja ya, apa yang harus dilakukan? Update apa lagi? Update driver. Sedangkan update driver ini dari si brand adanya pasti untuk Windows yang versi terbaru. Nah itu pastinya nggak mungkin yang lama juga dong. Iya betul, pastinya dengan menurunkan versi dari si Windows ini yang device bawaannya sudah Windows 11, pastinya adalah mencari masalah dengan masalah sebenarnya, bukan mencari masalah untuk solusi gitu ya, memecahkan masalah dengan solusi, bukan seperti itu. Dan ada lagi juga ya yang dia downgrade
ya itulah tadi kenapa nggak boleh di downgrade. Ya apa namanya alasannya ya itu Banyak karena semua resiko brand yang pastinya bergeraknya di luar banyak dari itu resikonya sebenarnya. pasti. Kedua pasti Windows-nya juga nggak bakal bisa diaktifasi. Ya, itu dia yang Ya paling pasti penting. dong karena kan Intinya tuh di dia situ. yang dia dapatkan adalah lisensi product key ya atau product key lah yang kita biasanya teman-teman tahu aja product key. Lisensi atau product key untuk Windows 11. Sama kalau misalkan teman-teman jualnya Office Home and Student 2019 gitu ya. Terus aplikasinya pakainya yang 2016, pasti si Microsoft Office-nya nggak bakal bisa diaktifasi karena kan udah beda lisensi, udah beda versi gitu ya. Betul. Pastinya kalau nanti sama dengan Windows, dia turun ke Windows 10 pastinya lisensinya nggak akan terdetek atau nggak akan kebaca dan nggak bisa diaktifasi. Seperti itu Pak Denny. Dan 2 poin itulah yang paling greget banget, yang ngeri-ngeri sedap banget. Kenapa nggak boleh turun ke Windows 10 kayak gitu. Betul. Terus kalau misalnya tadi ngomong sedikit masalah driver, Ki. Nah, sebenarnya yang disarankan adalah dari Microsoft sendiri tetap ya kita menyarankan ada namanya selalu lakukan update dan update gitu ya. Yap, betul banget. Pasti. Karena sebenarnya update ini bukan untuk membatasi atau boleh dibilang men-skip kerjaan kita yang udah ada gitu kan. Padahal sebenarnya skip kerjaan itu kan bisa kita lakukan karena sekarang di Windows 11 juga kita bisa setting kan. Kita mau dapat betul update banget bisa setting. Beberapa hari ke depannya atau itu sebutnya kita pause ya untuk bener Windows banget. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman sering-sering lakukan update dan pastikan kita sebutannya meregenerasi software yang ada saat ini karena kan perkembangan ini kan semakin cepat nih dan semakin cepat pasti makin maju. Kan teknologi juga semakin harus mengikuti apa device yang kita gunakan gitu kan. Jangan sampai ketika kita sudah beli device yang boleh dibilang cukup lumayan harganya, ketika kita mau gunakan itu jadi ngalamin kendala sendiri di diri kita sendiri gitu malah kan. misalnya kita sendiri malah ya. Nah, itu dia yang paling kita worry-kan atau kita sedikit antisipasi di sana. Karena nggak banyak juga tuh ketika orang-orang sudah memakai device yang Windows 11 masih ngalamin yang namanya, wah kok lemot ya, kok nggak kayak ini ya, kok begini sih. Nah itu loh, karena kadang-kadang seperti itu sebenarnya kita bisa edukasi, kita bisa informasikan dengan cara sering-sering latih update. Karena balik lagi teknologi ini kita perkembangannya nggak setahun gitu kan, pasti per menit per detiknya pasti ada teknologi yang akan bisa diperbaharui juga gitu. Baik pasti, lagi. Apalagi Windows ya. Iya, baik lagi. Itu semua tergantung dari software yang kita gunakan juga. Ketika kita menggunakan software yang sudah powerful, dengan device yang powerful juga, plus kita nggak sedikit nih mengeluarkan duit di situ gitu kan. Nah, itu harus benar. Sedikit kita juga harus memberi info juga, mengedukasi juga ke customer bahwa ini bisa dilakukan sendiri juga loh sebenarnya. Iya itu. Selain kita memberi teori ke customer ya, menjelaskan gitu ya, mungkin juga mulai sekarang kita bisa mengedukasinya itu dengan experience. Jadi kita cuma ngarahin aja si customer benar-benar yang megang. Iya betul. Kita mentoring nggak tuh. Jadi si customer benar-benar pegang si device-nya. Kita paling, Pak klik yang itu tuh, yang gambar kayak gear motor, setting kan kayak gear motor betul dong. Oh iya benar. Yang gear motor. Iya. Setting misalkan. Nah, Pak nanti di sana Bapak coba di sebelah kiri klik update ya. Nah, di sana nanti ada kalau misalkan Bapak mau update-nya sekarang atau kapan itu ada settingannya Pak ya. Ada Lebih diarahkan gitu ya biar customer juga kalau diarahkan gitu pasti dia dapat experience yang lebih juga. Kedua nggak nyusahin teman-teman di depannya. Melakukan sendiri itu yang lebih penting ya. Bener. Itu yang lebih penting. Karena kan orang lebih ingat dengan apa yang dia lakuin sendiri, bukan apa yang dia dengar biasanya. Kayak Bang Denny. Halo Ki. Saya udah lupa. Tadi suara lu ke-skip tuh di gua. Cek. Oke. Aman. Udah aman ya. Sorry. Ya, biasalah kalau udah sore gini main tarik-tarikan bandwidth internet ya. Iya benar. Oke Pak Denny, kayaknya buat biarnya yang hadir juga kayaknya udah banyak juga nih ya.
kayaknya gimana biar seru nih kita kasih sedikit kuis deh. Nah, itu Ya, dia. kita kasih sedikit kuis ya buat teman-teman yang udah hadir di sini nih. Udah ada Ya. Nurul Sofyan, ada Wih. Rizky. Oh, Bang Rizky Respektor, halo dari Asus Store Karawaci gabung. Oke, thank you udah Wih, gabung thank ya. you. Nah, Pak Denny, biar cepet Ya. aja nih karena waktu kita Ya. juga terbatas banget. Pak Betul. Denny boleh kasih pertanyaan? Kita bakalan kasih kayaknya hari ini cukup 3 aja kali ya karena waktu kita juga terbatas banget. Kita Betul. kasih 3 hadiah. Apa nih mau hadiahnya nih? Yang masih eksklusif di kita itu masih ada tumbler eksklusif dari kita. Oh, pastinya dong. Ya. Masih ada tumbler eksklusif ya. Oke, pokoknya Betul sekarang banget. buat teman-teman yang keren banget hari ini yang udah gabung kita kasih eksklusif tumbler dari Microsoft sebanyak 3 pieces. Ya, bukannya 1 orang dapat 3 ya, bukan, enggak. Jadi 3 orang dapat 1 dong. Banyak banget mau jualan dong kok kalau 1 orang sampai 3. Oke, siap Bang, langsung aja. Pertanyaan pertama, Pertini ini. Enggak Pertini juga. Mungkin gini ya pertanyaan, apa yang teman-teman rasakan? Teman-teman enggak juga sih. Oke, pertanyaannya adalah tadi ada satu fitur yang saya terangkan untuk menghubungkan antara handphone dengan laptop kita. Bisa cek SMS, bisa cek foto, bisa cek, bisa telepon juga malahan. Bisa telepon juga dari sana. Apa nama fiturnya? Betul sekali. Ya. Iya, ada itu gampang banget. Itu kalau yang sekarang lagi di toko ya sambil nonton, udah buka aja langsung dari laptopnya itu udah keluar. Kelihatan banget di depan ya. Kelihatan banget di depan, langsung ada dong. Oke, kita tunggu sekitar 45 jam kali ya dari sekarang. Kelamaan dong. Kelamaan. Oke. 45 detik lagi lah ya, 45 detik ya. Ya, kita tunggu ya 10, 9, 5. Baru ada 4 orang yang menjawab. Kita 4, 3, 2, 1, 10. 9, 8. Nah, saya soalnya pernah kena prank kayak gitu. Oh, gitu ya. Di lampu merah ya, lampunya merah. 10, 9, udah 3, 2, 1. Masa dari 25 lagi. Kena prank. Tapi enggak ada di kita. Saya udah mau ngegas motornya, lah untung langsung ngerem lagi. Kalau enggak kena tilang saya. Kena prank lampu merah itu sering. Oke, kita tutup. Banget itu. Kita tutup sekarang. Jawabannya. Ini udah banyak banget nih ya. Yap. Nah, ini ada ada Yogi Nugraha sirup, Bang. Oh, sirup. Oh, bukan ya. Sirup. Oh, sirup. Seger sih emang. Iya. Jam-jam segini sirup tuh. Oke, langsung dipilih aja Pak Denny. Siapa? Pertanyaannya tadi jawabannya adalah benar Founding. Ini yang jawab pertama itu ada Eko Samudra. Adalah Eko Samudra. Selamat Eko. Salah satu champion kita juga ya. Selamat. Ini pasti peserta paling keren, paling selalu hadir di live kita terus. Dan juga kayaknya kalau kita tanya apapun tentang Windows atau Microsoft paling tahu. Soalnya paling atas mulu kalau jawab ya. Betul banget. Kayaknya selamat buat Eko. Di dadanya ini udah ada Microsoft nih. Udah ada Microsoft pastinya dong, sama kayak kita. Oke, selamat Mas Eko untuk menang ya. Dan mohon maaf sekali karena hadiah kita terbatas untuk yang menang. Kalaupun nanti tahu jawaban next jawaban berikutnya gitu ya, ditahan aja. Gitu ya, atau bisikin aja teman sebelahnya nggak apa-apa. Ini jawabannya, itu nggak apa-apa. Ya. Biar rata hadiahnya. Betul, biar rata banget. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Dari lu Ki. Oke, boleh deh. Sebenarnya saya bingung sih. Gue bingung mau nanya apa ya sebenarnya. Oke, tadi kan kita udah bahas nih ya. Tadi Foundling udah ada. Terus juga tadi di awal juga kita udah bahas. Bahkan saya yang cerita pribadi saya apa sih yang saya sukai dari si Windows 11 ini ya. Nah, kan di sini ada wadah ya, Pak Denny. Wadah untuk download segala macam aplikasi di Windows 11. Yang mana wadahnya itu pastinya aman. Nah, itu sebutin aja namanya apa. Ayo, jangan kepleset ya, Ini biasanya udah kelihatan lagi nih di depan layar nih kalau misalnya teman-teman. Udah banget, jangan kepleset ya, yang namanya apa ya. Hati-hati. Itu gampang banget, itu udah ada langsung kita klik di taskbar itu udah ada paling tengah itu udah, center banget udah. Ini kalau di laptop bener udah tinggal copy paste aja nih.
Oh iya benar. Oh iya enak ya Gampang tinggal banget. paste ya. Nah, Iya. kalau begini udah tahu jawabannya semua tinggal apa sekarang? Tinggal perang internet cepet-cepetan Pak Nah, Denny. sama jempol dong. Sama jempol pastinya. Ayo tinggal kita biarkan mereka perang dengan internet Ya, gitu ya. Oke, kita langsung hitung ayo. aja kali ya dari 10 biar cepat juga waktunya. Oke. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Oke, kita Ya, tutup langsung nih udah ada. Langsung cepat aja kita ya. langsung cepet. Udah ada 3 jawaban nih, cuma yang tercepat Hmm. adalah deng 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 kiu 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 gitu ya. Selamat untuk Yogi Nugroho. Hey, selamat buat Microsoft Yogi. Store, betul ya. Jadi Oh, Microsoft Store ini adalah wadah yap, aplikasi-aplikasi yang bisa di-download ya di betul, Windows 11 dan pastinya ini betul. aman banget gitu dan banyak banget aplikasi yang udah masuk, nggak cuma aplikasi, game juga ada di sana dan sekarang Ya. juga ada movie juga udah ada di Microsoft Store Windows 11 kayak gitu. Selamat Gitu. Yogi. Sama-sama, Yogi. Oke, dan pertanyaan terakhir nih, Ini ada yang lucu, Ki. Ki, ini ada yang lucu Apa tuh? komennya dari Iko. Terima kasih Apa tuh? di rumah bajunya Microsoft sampai bantal. Sepeda dispenser, Sepeda, sweater, jaket, dispenser, helm. Twitter, Oh, jaket. jangan-jangan koleksi. Waduh, ini endorse. Rompi, Kayaknya dia di sam- endorse emang dari Microsoft ya. Dapat sampai rompi endorse anti kayaknya. peluru loh. Keren banget ini. Mungkin dia pecinta ini, salah satu community airsoft gun gitu ya kan. Betul. Kadang-kadang main ada perang-perangan gitu ya pakai anti Atau pelurunya di rumahnya tulisannya udah ada Microsoft. bingkai-bingkai merchandising kita udah ada kayaknya ya. Iya, jangan jendelanya bener-bener jendela Microsoft lagi. Bentuknya sama Logonya, kotaknya. logonya logo Microsoft jendelanya. Oke. Bener-bener bentuknya plek-plek Mantap Eko, Microsoft. mantap. Mantap Eko, thank you. Oke, Ki, terakhir pembahasan kita yang sebelum kita tutup, kalau Yap. masalah sosial media nih, Ki, apa sebenarnya peran dari Windows 11 yang bisa menjembatani antara kita sama sosial media kita? Oke, perannya itu pastinya besar banget ya untuk Yap. si Windows 11 untuk sosial media sendiri ya. Salah Ya. satunya ya itu tadi dari Microsoft Store, sosial Ya. media sudah ada juga banyak di sana. Contohnya seperti Betul banget. ya sosial media yang biru gitu ya, yang hijau itu udah banyak banget ya. Ya. Yang kita bisa download langsung dari sana, kita bisa mainkan. Terus juga di sosial media kita bisa sebarkan kebaikan ya di Windows 11 ini ya. Mungkin yang mau kasih tips and trick juga bisa bikin tips and trick tentang Microsoft gitu, tentang Windows untuk sosial medianya langsung dari Windows 11 itu bisa banget seperti itu Pak Den. Kalau dari Pak Den sendiri gimana memandangnya nih? Atau yang ada paling menarik gini Ki, biasanya kan kalau kita udah terpaku semua kantor nih udah pakai Windows 11 semua gitu kan. Terus kita mau bikin grouping nih, nggak cuman kerjaan aja, tapi kita bisa buat satu polling di situ, kita juga bisa chattingan juga di situ. Itu ada namanya satu pasti dong. Microsoft Teams. Teams yang sudah terintegrasi pastinya, betul banget. Yang namanya chat. Kalau misalnya teman-teman ada Windows 11, di situ ada tinggal klik aja logo yang berwarna ungu di situ. Itu ada tulisan chat. Nah, itu akan terintegrasi sama Microsoft Teams, Ki. Nah, keren banget ya. Yang unik bedanya gini, Ki. Di Windows 11 atau di tempat chatting yang lain, itu kan cuma bisa yaudah kita chatting ngobrol gitu chatting kan. Aja lah ya. Paling tinggi, paling banter itu paling video call atau voice call lah ya. Nah, betul banget. Dan ini ada yang benar-benar langsung inline banget, Ki, di kejadian gua kemarin ya. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu zaman kemarin puasa, itu kan kita ngobrolin dong, kita mau buka puasa di mana gitu kan. Nah, ada berapa teman-teman gue deh yang di sini aja. Terus ada komen-komen yang kurang ini tuh, ada yang enak, ada yang biasa aja gitu, ada yang biasa lah, pro kontra lah ya di situ ya. Sampai akhirnya itu nggak jadi buka puasa. Banget. Enggak, skip jauh banget. Oh, skip, kirain nggak jadi buka puasa. Jadi tetap jadi dong. Jadi. Nah, jadi kemarin tuh yang uniknya gini. Oke, gini aja. Kita pakai Microsoft Teams, itu ada satu namanya polling di situ, Ki. Nah, ini kepake banget. Jadi tinggal kita buat aja 2 alternatif tempat yang dimana nanti 2 ini akan muncul di chattingan kita dan langsung kita inline-kan sama Microsoft Teams yang kita bikin grup sama teman-teman kantor gitu.
Oh bener, jadi nggak ke-skip dan pastinya ke-record ya kalau polling Nah, ya? itu dia, karena kan Nggak bentuknya udah ketiban. nah itu dia, nanti bentuknya udah apa, kayak itu loh, kayak Hasil kayak survei, betul banget. Siapa yang lebih banyak ini dan itu ada diagramnya kan? betul Betul. sekali. Itu Ah, diagramnya itu juga pakai banget. Jadi yaudah, nih karena berdasarkan polling nggak usah pakai SMS gitu kan, udah iya pakai bener. grup Biasanya Teams kalau ini. yang apa cara lama itu kan misalkan nomor 1 Rizky, terusin ya, nomor Nah, 2. nah Nah, di itu situ ada copy yang skip lagi tuh. kan. Saya pernah ya, Anda yang Oh iya, melakukan ya, saya pernah ya. Nama itu saya cerita hilang lucu-lucuan ya. lagi. Saya harus ulang ya. Iya enggak? Malah ada yang baru 1 udah 10 gitu kan. Padahal Iya, orangnya cuma berempat padahal. berempat. Dia masuk yang ke-10 ngisinya kan. Aduh, Ya, mind itu blowing kan banget ya. itu kan jadi Bener. jadi ngawur gitu kan. Jadi dengan option Bener banget. polling ini yang ada di Microsoft Teams ini kepake banget biar kita nggak skip, Pasti kita dong. Iya, apa namanya lebih lebih enak gitu ngelihatnya juga berdasarkan diagram yang sudah ada di lebih situ. teratur ya. Betul banget dan nggak cuma di situ, tapi untuk saat ini di Microsoft Chatting juga kita bisa melakukan video conference juga. Baik itu Oh, bentuknya keren. video conference atau udah kayak Teams saja, Teams yang biasa yang kita pakai buat Zoom apa yang buat meeting biasa gitu kan. Nah, ini nggak perlu pakai bikin link lagi, kita Gak usah tinggal bikin add link aja, lagi, udah langsung aja di situ. kita Oh, keren tinggal banget. add teman-teman kita yang menggunakan Microsoft ini yang nanti kita add pakai Akeong itu menggunakan Outlook udah namanya tersimpan, udah Oh, kita tinggal invite aja. mention. Nah, itu Ih, dia keren sebutannya banget, mention ya. Ada mentionnya. Wah, keren banget Ya, pokoknya Microsoft. ini lebih Windows gampang 11 dengan banget. lebih Ya, gampang banget, dipermudah itu kitanya ya. ya itu dari sisi sosial medianya yang mungkin ini bisa juga menjadi alternatif buat teman-teman semuanya bisa pakai cara yang unik nih dari yang lainnya atau kalau misalnya udah sama pakai Bener. Windows kan udah nggak perlu diinstal lagi, ini udah ada medianya, udah tinggal pakai sebenarnya seperti itu Ki. Wih, keren banget pokoknya. Wah, hari ini Gitu. kita banyak juga nih bahas ya tentang Ya, pengalaman pribadi, pengalaman customer ya. Nah, di sini kita baca lagi nih untuk ya, mungkin waktu kita chatting-nya juga Ki. sedikit. Kita bahas Iya, satu-satu kita baca pertanyaan nih. juga nih satu terakhir nih. Satu Ya, pertanyaan terakhir dari nih ya Rizky dari skill sektor. Vector, betul. Vector. Wah. Oh, boleh tanya gak tips cara install atau update Office Home and Student 2021 yang sudah pre-install di laptop agar nggak lama? Wow, sebenarnya Agar ini nggak lama. pertanyaannya di luar konteksnya kita sih ya, di Yap, luar temanya kita ya. ya, Tapi yang nggak apa-apa, ya. Kita apa langsung bahas namanya kita cepat jawab aja. sedikit aja ya, balas Ya. cepat aja ya. Sebenarnya gimana Hmm. sih? Nah, teman-teman untuk yang aktivasi Office Home Student pre-install itu ya, kalau memang nggak mau yang lama, teman-teman misalkan tadinya udah pernah nih aktivasi Office Home and Student pre-install, pastinya teman-teman ada akunnya kan ya. Nah, teman-teman buka akunnya di office.com/myaccount ya. Nah, teman-teman boleh download dulu tuh di situ tuh, download offline installernya ya. Untuk apa offline installernya kan download juga ya, untuk fungsinya adalah untuk ya tadi yang di depannya kalau misalkan dia lama nih update-nya ya, teman-teman bisa langsung hapus aja si aplikasi bawaannya, teman-teman tinggal install pakai offline installer tersebut. Dengan catatan Office Home and Student-nya udah ada di akunnya. Itu ya, Bang ya. Jangan atau paling Office Home gampang and Student-nya belum paling gampang shortcutnya bikin akunnya dari handphone aja. Itu dia. Betul. Oke, Ki. Bikin akunnya Ini dari kayaknya handphone waktu aja. kita nggak banyak juga. Mudah-mudahan Nggak tadi banyak bisa juga, juga betul. bisa ngejawab Betul. juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti next ke depannya kita akan bahas lagi hal-hal yang paling menarik lagi di Windows 11. Gitu. Iya, di Windows 11 dan Microsoft 365 pastinya. Dan juga teman-teman jangan lupa ya selalu saksikan kami. Mungkin yang nanti yang kedepannya nggak kita lagi nih kayaknya Bang Den. Kita akan di depannya lagi nih nanti ya, karena bergiliran gitu ya. Mungkin teman-teman ikutin terus ya Facebook kita, Facebook Expert Zone Indonesia. Pastinya banyak banget informasi-informasi yang akan teman-teman dapatkan. Nggak cuma tentang Microsoft, tapi juga tentang banyak sekali tentang berjualan, tips and trick seperti itu ya, problem solver gitu ya, troubleshooting ya, bukan problem solver masalah hidup gitu ya. Bukan. Dong. Dan juga teman-teman jangan lupa juga buka portal edukasi kita ya, expertzone.microsoft.com gitu. Oke, ada pesan-pesan terakhir Pak Denny pesan terakhir
Ngeri Untuk banget. untuk menutup Oh, untuk live menutup. kita hari ini. Oke. Pesan dari saya, ada satu buku e-marketing ini jadi dari Judy Strauss yang Oke. ngomong Wah, gini, ini keren banget nih. seseorang akan menyukai brand jika mereka Mhm. terhubung secara emosional dengan konten dari Oh, suatu iya. brand itu. Jika konten itu bisa menjawab keresahan dari konsumennya. Jadi pastikan Wah, keren banget. konten-konten teman-teman juga inline juga sama produk teman-teman semuanya. Itu sekian dari Iya, saya. sama dengan kebutuhan customer ya. Oke, Ya, thank you, keren betul. banget tadi kutipannya dari Pak Denny, thank you Ya, banget. Dan kita juga mengucapkan terima kasih teman-teman yang udah um, menyiapkan nyimatkan waktunya waktu. untuk Betul. ikut live streaming Inspirasi. kita kali ini ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Kita manusia, yang sempurna adalah Tuhan. Ya gitu. Ya, betul. Semoga juga live kita kali ini juga menambah wawasan customer gitu, menambah wawasan teman-teman RSP yang ada di toko semuanya. Dan Betul. tetap semangat semuanya. Kita pamit. Saya Ya, Rizky. saya Denny Mahardianto. Terima kasih. Sampai jumpa di live kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you. Thank you semua.